Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Putra dengan NIM 203200247. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas UTS yang diampu oleh dosen saya, yaitu Dr. Syamsul Huda PD. Dalam waktu kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi manajemen konflik yang saya tuangkan dalam video saat ini. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi konflik. Manajemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk manajemen konflik. Bahwa strategi konflik adalah proses yang menentukan tujuan seseorang terlibat suatu konflik dari pola interaksi konflik yang digunakan untuk mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Proses strategi konflik ini dapat digambarkan sebagai berikut, yang di sini dijelaskan menurut Wirawan yang dipublikasikan pada tahun 2016. Langkah-langkah penyusunan strategik konflik adalah: yang pertama adalah analisis SWOT, seperti yang sering kita dengar, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, mengenai diri sendiri dan lawan konflik. Selanjutnya adalah menentukan tujuan konflik, dan yang terakhir adalah pola interaksi konflik tersebut. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Tindakan apapun yang kita lakukan dirasakan terjadi sebagai reaksi alami. Namun sebenarnya kita juga mempunyai strategi pribadi tertentu, karena strategi ini kebanyakan diperoleh sebagai hasil belajar. Kita selalu dapat mengubahnya dengan belajar, yaitu dengan menggunakan cara-cara baru yang lebih efektif dalam mengatasi konflik. Ada dua hal yang dapat menjadi pertimbangan bila sedang menghadapi konflik, yaitu yang pertama, pertimbangan tujuan dari konflik tersebut. Yang kedua, pertimbangan hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya yaitu cara kita mengelola konflik antar individu. Dan sini menurut Lutyens tahun 1983 pada bukunya halaman 371 sampai 374 yang dijelaskan, konflik individual terhadap tujuan dapat bersifat positif maupun negatif. Yang di sini ditegaskan ada 3 tujuan konflik, yang terdapat beberapa tujuan langsung, yang yakni yang pertama yaitu approach konflik, di mana individu dimotivasi untuk mendekati 2 atau lebih pendekatan positif, tetapi punya kaitan erat dengan tujuan. Dan yang selanjutnya, approach avoidance konflik, di mana individu dimotivasi mendekati tujuan dan pada saat bersamaan dimotivasi untuk menghindarinya. Tujuan tunggal berisi kedua karakteristik, baik positif maupun negatif bagi individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu avoidance konflik, di mana individu dimotivasi untuk menghindari 2 atau lebih tujuan negatif, tetapi memiliki kaitan erat dengan tujuan dari konflik tersebut. Yang selanjutnya yaitu konflik antar individu. Situasi konflik ini terjadi apabila sekurang-kurangnya 2 individu yang berada pada sudut pandang bertentangan, di mana masing-masing tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan, serta mengabaikan kemungkinan adanya wilayah titik temu, kemudian secara cepat meloncat pada kesimpulan. Dan di sini jelaskan ada 3 strategi untuk mengatasi konflik antar personal atau individu, yaitu yang pertama adalah loss, yaitu strategi kalah-kalah, mengalah antar kedua pihak. Yang kedua ada win-loss, yang salah satunya menguatkan pendapat sendiri, dan selanjutnya lawan konflik mengalah atas konflik tersebut. Dan yang konflik terakhir yaitu win-win, yaitu menang-menang.
Di sini dijelaskan dalam buku yang diterbitkan oleh Lutyens tahun 1983 dalam halaman 378 sampai 379. Mungkin demikianlah sedikit penjelasan yang saya sampaikan dari pengembangan strategi manajemen konflik. Atas perhatiannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.